Gigi sulung itu berperan untuk yang pertama untuk pengunyahan. Pengunyahan pada periode anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi itu sangat penting untuk pertumbuhan anak. Kalau misalnya gigi tersebut rusak, maka asupannya akan berkurang. Kemudian untuk bicara, dan untuk bicara, kalau misalnya terdapat gigi-gigi yang tanggal sebelum waktunya, bicara anak juga akan tidak jelas karena ada huruf-huruf yang membutuhkan lidah untuk berkontak dengan gigi. Kemudian juga untuk estetik. Jadi anak-anak pun punya rasa malu loh ibu-ibu kalau misalnya giginya ompong atau misalnya giginya berantakan, giginya banyak yang berlubang, mereka juga akan merasa malu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah untuk menyiapkan tempat untuk gigi permanen seperti yang sudah dijelaskan dari video tadi. Lanjut. Nah, gigi permanen. Gigi permanen ini terdiri dari 32 gigi. Bisa diklik untuk keterangannya. Umumnya terdiri dari 32 gigi, tapi juga biasanya terdapat gigi-gigi yang infeksi atau tidak tumbuh, terutama gigi-gigi bungsu. Mulai tumbuh dan menggantikan gigi sulung pada usia 6 tahun. Tapi ingat, gigi geraham pertama yang muncul pada usia 6 tahun bukan gigi sulung dan tidak ada gigi penggantinya. Jadi biasanya nih, ibu-ibu mengira bahwa gigi geraham pertama yang muncul di belakang gigi sulungnya itu dikira gigi sulung juga, padahal itu bukan. Ketika gigi tersebut tumbuh pada usia 6 tahun, gigi tersebut adalah gigi geraham pertama, gigi permanen, yang tidak akan ada gantinya yang akan dipakai seterusnya. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran bentukan gigi. Kalau kita sih melihatnya hanya bagian putihnya saja, padahal itu terdiri dari berbagai lapisan. Yang pertama adalah lapisan enamel namanya, yang paling luar. Itu adalah lapisan yang paling kuat dari tubuh kita. Yang paling kuat bahkan lebih kuat daripada tulang-tulang kita. Kemudian yang kedua, lapisan selanjutnya adalah lapisan dentin. Dentin ini lapisan setelah lapisan enamel yang lebih dalam. Kemudian yang terakhir, yang paling dalam itu yang berisi oleh syaraf dan pembuluh darah adalah pulpa. Itu lapisan itu giginya yang tampaknya di atas itu disebut dengan mahkota, yang di bawah disebut dengan akar gigi. Lanjut. Nah, setelah itu kita belajar tentang gigi berlubang. Gigi berlubang itu adalah sebuah proses. Jadi gigi berlubang itu nggak serta-merta giginya langsung sakit aja, tapi gigi tersebut melalui sebuah proses. Nah ini adalah gambaran gigi berlubang pada gigi geraham. Gigi geraham memang cenderung lebih sering berlubang ya ibu-ibu, karena gigi geraham itu dipakai untuk mengunyah dan terdapat lekukan-lekukan yang mempermudah pengunyahan. Tapi jadinya lebih sering makanan nyangkut di sana gitu, jadi menyebabkan gigi tersebut berlubang. Ini gambarannya. Dari yang kecil menjadi makin besar, kemudian dari yang dangkal menjadi dalam, dalam, dalam. Tidak tampak di kita, tapi di bagian dalam gigi itu kalau misalnya terjadi lubang akan sampai ke daerah yang pulpa, yang syaraf dan pembuluh darah, dan itu yang membuat anak-anak kita kesakitan. Nah, lubang bisa terjadi dari bagian mana saja, juga bisa dari sela-sela gigi. Nah, ini tahapan dari gigi berlubang seperti yang tadi sudah ada di video, tapi dari gambarannya. Yang pertama biasanya berbentuk dari white spot atau bekas gambaran bentuk bercak putih. Gitu. Pertama gigi kita nih akan terdapat bercak putih dahulu, kemudian baru dia kemudian menghitam, kemudian menjadi lubang di bagian enamel. Di bagian enamel tidak dirawat, tidak dibersihkan, akan semakin dalam menjadi lubang di bagian dentin yang gambar ketiga. Kemudian tidak dirawat lagi, masuklah dia ke bagian pulpa.
Bagian pulpa ini yang menyebabkan sakit, anak-anak kita kesakitan. Kemudian jika tidak dirawat lagi berlanjut ini yang di bagian pulpa, dia akan menyebabkan abses atau bengkak. Kalau udah bengkak nanti harus dirawat, atau jika tidak bisa dirawat harus dicabut. Dan dicabut ini tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah jika gigi tersebut tidak diganti atau tidak dijaga. Untuk gigi sulung tidak dijaga space-nya untuk menyiapkan gigi permanen. Lanjut. Nah, apa sih penyebab gigi berlubang itu? Penyebab gigi berlubang ini adalah multifaktorial. Jadi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor host atau faktor gigi kita sendiri. Misalnya gigi kita berdesakan nih, lebih susah dibersihkan. Kemudian itu akan menyebabkan lebih mudah terjadi lubang. Kemudian agentnya itu adalah bakteri. Yang kedua agentnya itu bakteri. Bakterinya di sini biasanya itu adalah Streptococcus mutans. Yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Lingkungannya seperti apa? Lingkungan yang menyebabkan gigi berlubang adalah lingkungan asam. Asamnya berasal dari makanan-makanan manis yang kemudian terkena oleh bakteri, yang kemudian diproses oleh bakteri sehingga menyebabkan lingkungan yang asam. Yang terakhir adalah time. Time di sini adalah waktu. Kalau misalnya kita semakin sering mengkonsumsi makanan manis atau dalam durasi yang lama, misalnya karena kita mengemut makanan, maka itu akan menyebabkan kemungkinan gigi berlubang akan semakin tinggi. Nah, jika keempat faktor ini bertemu, host agent, environment, dan time, maka akan terjadilah gigi berlubang. Kalau misalnya tidak bertemu empat-empatnya, belum terjadi gigi berlubang. Lanjut.